Perkenalkan, nama saya Joshua Stephen Ongaran, mahasiswa kelas hukum dengan NIM 205220036, kelas pidana A. Video ini dibuat untuk keperluan ujian tengah semester pidana kelas A dengan dosen pengampu Pak Heri Firmansyah. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan mengenai pidana korporasi. Pidana korporasi. Latar belakang. Selain orang perorangan, terdapat perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang pada akhirnya merugikan masyarakat dengan cara-cara yang tentunya melanggar hukum. Dari sini timbul pertanyaan bahwa apakah perusahaan tidak dapat dipidana dan apakah hanya pengurusnya saja yang dapat dan harus dipidana. Akhirnya lahir konsep pertanggungjawaban pidana korporasi atau disebut juga dengan corporate crime. Konsep ini lahir di Inggris pada abad ke-19. Konsep ini diterima negara-negara lain pada abad ke-20. Negara-negara tersebut antara lain adalah Prancis, Luxembourg, Spanyol. Nah, di Amerika Serikat dan Kanada sendiri baru diterima pada abad ke-21, jadi agak terlambat. Bentuk kejahatan korporasi ini dimulai dari pencemaran lingkungan hidup seperti limbah-limbah pabrik. Selanjutnya ada persaingan usaha tak sehat, produk makanan dan obat yang mengganggu kesehatan. Contohnya adalah seperti obat atau kosmetik yang tidak lulus izin BPOM, salah satunya itu. Kecurangan yang menyangkut pencatatan akuntansi perusahaan seperti penghindaran pajak dan lain-lainnya. Kecelakaan pekerja, penyuapan, serta kejahatan di bidang keuangan lainnya. Adopsi konsep di Indonesia. Sekalipun marak di banyak negara, ternyata ada yang masih menolak penerapan konsep tersebut. Contohnya adalah Jerman. Indonesia telah menerima konsep tersebut dan mengimplementasikannya melalui beberapa undang-undang pidana khusus. Jadi konsep tersebut tidak lahir di Indonesia, melainkan kita mengambilnya dari luar, kita menerapkannya di Indonesia. Bentuk penerapannya kayak gimana sih? Bentuk penerapannya itu adalah pada undang-undang pidana khusus seperti undang-undang tipikor atau tindak pidana korupsi, undang-undang psikotropika, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan beberapa undang-undang pidana khusus lainnya yang mungkin tidak saya sebutkan. Undang-undang pidana tersebut rupanya mengatur subjek hukum di luar orang, yaitu korporasi. KUHP baru. KUHP baru ternyata telah mengadopsi konsep pidana korporasi tersebut. Artinya bahwa KUHP baru berpendirian bahwa pelaku tindak pidana bukan hanya manusia, melainkan juga korporasi. Korporasi juga diakui sebagai subjek. Korporasi tidak terbatas hanya pada perusahaan. Korporasi menurut Undang-Undang Indonesia adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Karena luasnya pengertian tersebut mengakibatkan sulitnya penentuan ya sesuatu merupakan korporasi atau bukan korporasi. Kesulitan tersebut bisa diselesaikan dengan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik. Dalam proses pemidanaan korporasi diperlukan teori atau ajaran-ajaran yang membenarkan pemidanaan korporasi tersebut. Ajaran-ajaran ini yang nantinya digunakan oleh penuntut umum, jaksa penuntut umum untuk membuktikan sebuah korporasi dapat dipidana atau tidak. Beberapa ajaran yang diperkenalkan di seluruh dunia antara lain seperti Doctrine of Strict Liability atau ajaran pertanggungjawaban mutlak, Doctrine of Vicarious Liability, ajaran pertanggungjawaban vicarious atau ajaran pertanggungjawaban pengganti, Doctrine of Delegation, ajaran delegasi, Doctrine of Identification, ajaran identifikasi, Doctrine of Aggregation, ajaran agregasi, dan The Corporate Culture Model,
atau model budaya kerja perusahaan. Terdapat juga beberapa ajaran-ajaran yang mungkin tidak saya sebutkan, adalah ajaran-ajaran lain. Pemidanaan berdasar salah satu ajaran tersebut dianggap tidak selalu memuaskan. Masih diperlukan suatu ajaran yang dapat memadukan inti dari tiap ajaran tadi. Menurut situs Indonesia Corruption Watch atau ICW, menjelaskan bahwa perpaduan antara unsur personel pengendali korporasi di dalam ajaran identifikasi dan unsur sesuai maksud dan tujuan korporasi sesuai ajaran intravires perlu ditambah dengan beberapa unsur lain. Unsur tambahan terpenting adalah unsur pemberian manfaat bagi korporasi. Unsur-unsur tersebut harus dipadukan menjadi suatu ajaran yang disebut dengan ajaran gabungan. Jadi ICW ini melihat bahwa penerapan ajaran-ajaran tadi tidak selamanya memuaskan. Harus ada sebuah pembaharuan, harus ada suatu ajaran baru yang dapat menggabungkan tiap unsur-unsur utama dari ajaran-ajaran yang tadi saya sebutkan menjadi suatu ajaran gabungan. Oke, selanjutnya sanksi pidana untuk korporasi. Sanksi pidana untuk korporasi yang diterapkan oleh Undang-Undang Pidana di Indonesia adalah pidana denda. Pidana denda Indonesia sangat kecil dibandingkan dengan pidana denda di Amerika Serikat. Besarnya pidana denda di Amerika Serikat bisa membuat sebuah korporasi dipilotkan dan dibubarkan. Selain pidana pokok berupa pidana denda, hakim dapat juga menjatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan tersebut bersifat opsional seorang hakim. Pidana tambahan tersebut sepantasnya, menurut ICW, menjadi bagian dari pidana pokok dan tidak sekedar menjadi opsional seorang hakim saja. Pidana tambahan yang paling ditakuti korporasi adalah pengumuman keputusan hakim, pengumuman putusan. Hal ini mengapa ditakutkan? Karena dapat menimbulkan efek malu sebuah korporasi. Dan yang paling ditakutkan adalah diputuskan hubungan kerja dengan mitra usahanya. Karena pengumuman tersebut dapat dibaca oleh semua orang dan harkat dan martabat sebuah korporasi dapat turun karena pengumuman tersebut. Selain itu ada juga sanksi berupa pengambil alihan korporasi oleh negara dan pencabutan izin usaha. Pertanggungjawaban pengurus korporasi dalam KUHP baru mungkin tertutup. Oke, pertanggungjawaban pengurus korporasi dalam KUHP baru. Prof. Andri Gunawan Wibisana menilai bahwa KUHP baru yang merumuskan pertanggungjawaban korporasi hanya berdasarkan teori identifikasi dan teori pertanggungjawaban pengganti gagal untuk memasukkan dasar pertanggungjawaban korporasi atas kesalahan korporasi itu sendiri atau teori corporate fault. Tulisan beliau ini menjelaskan bahwa dapat ditemukan suatu pelanggaran HAM di pengadilan yang seharusnya tempat mencari keadilan, namun ditemukan adalah pelanggaran. Pelanggaran tersebut ternyata memiliki dasar hukum dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, karena memungkinkan adanya pemidanaan seseorang atas perbuatan pidana orang lain. Sebagaimana diatur dalam pasal 37 dan penjelasan pasal 48 KUHP baru. Hal ini dilihat menjadi suatu masalah karena seseorang dapat dipidana karena perbuatan orang lain. Nah, pemenjaraan atas perbuatan orang lain. Rupanya kasus-kasus tersebut bukan hal baru lagi dan telah ditemukan dalam beberapa putusan yang telah ada sebelumnya. Contohnya pada putusan nomor 228 garing Pitsus garing 2013 PN PLW, ternyata pengurus dapat dihukum kurungan meskipun ia tidak pernah diadili sebagai terdakwa. Dalam putusan tersebut terdakwa adalah PT tempat pengurus tersebut bekerja. Namun yang mendapat pidana kurungan adalah pengurus tersebut yang sekali lagi bukan terdakwa. Hal ini juga ditemukan di putusan Mahkamah Agung yang telah kasasi artinya. Nomor 1450K garing Pitsus garing 2013.
Di kasus lain, seorang terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana meskipun tidak jelas kontribusinya dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan. Ini adalah beberapa kelemahan yang ditemukan. Selanjutnya tentang miskonsepsi pertanggungjawaban pengganti. Di dalam beberapa putusan dengan terdakwa pengurus korporasi, hakim dengan tegas menyatakan bahwa berlaku pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability sesuai pasal 37 huruf B KUHP baru. Sering ditemukan di lapangan bahwa teori pertanggungjawaban korporasi dikembangkan tidak untuk meminta pertanggungjawaban sebuah korporasi, melainkan pertanggungjawaban pengurus. Hal ini membuktikan bahwa hukum pidana kita mengizinkan adanya pemenjaraan seseorang akibat perbuatan pidana orang lain. Hal ini merupakan penyimpangan terhadap hukum pidana yang bersifat personal. Hal ini dikemukakan oleh Prof. Andri Gunawan Wibisono tadi. Teori tentang pertanggungjawaban pengurus. Pertanggungjawaban pengurus juga punya dasar-dasarnya. Kebenarannya adalah pengurus dapat dipidana. Benar dapat dipidana jika terjadi tindak pidana korporasi, namun tidak secara otomatis. Dan bukan semata-mata karena kedudukannya sebagai pengurus korporasi. Seorang pengurus dapat dipidana jika terbukti memiliki kontribusi di dalam tindak pidana. Macam-macam kontribusi tersebut diantaranya adalah pertama, pengurus adalah pihak yang melakukan tindak pidana. Yang kedua, pengurus turut serta dalam tindak pidana yang terjadi. Kedua hal tersebut mungkin sudah sering kita dengar karena merupakan rumusan dalam pasal 55 dan 56 KUHP kita. Kontribusi yang selanjutnya adalah kegagalan pengurus melakukan pencegahan tindak pidana. Padahal ia mengetahui adanya tindak pidana yang telah atau akan dilakukan. Dan memiliki kekuasaan untuk melakukan pencegahan. Hal ini tampak dari konsep Responsible Corporate Officer atau RCO yang dipraktekkan di Amerika Serikat. Pengurus akan terbebas dari pertanggungjawaban jika ia telah melakukan pencegahan atau mampu menunjukkan bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan tidak mungkin dilakukan pencegahan atau adanya impossibility defense. Miskonsepsi tersebut nyatanya telah dikoreksi oleh Peraturan Jaksa Agung Nomor per 028-A-JA-10-2014 tentang pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi. Di dalam peraturan ini secara jelas syarat bagi pertanggungjawaban korporasi dibedakan dari pertanggungjawaban pengurus korporasi. Kesimpulan, saya akan mencoba menyimpulkan dan mereview lagi dari penjelasan-penjelasan saya yang tadi. Jadi pidana korporasi atau tindak pidana korporasi adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh sebuah korporasi. Bentuk-bentuk dari pidana korporasi itu bermacam-macam dalam berbagai bidangnya. Konsep pidana korporasi ternyata tidak berasal dari Indonesia, melainkan adopsi dari luar. Hasil adopsi tersebut dapat terlihat dari adanya beberapa undang-undang pidana khusus yang mengatur tentang subjek hukum sebuah korporasi. Dalam proses penegakan hukum pidana korporasi, masih diperlukan perkembangan-perkembangan ajaran agar semakin baik dan menciptakan keadilan yang lebih lagi. Sanksi pidana untuk korporasi adalah pidana denda, dan ada pidana tambahan yang menjadi opsional seorang hakim. Masalah yang ditemukan adalah adanya kelemahan dalam KUHP baru, yang mengakibatkan adanya ketidakadilan dari sisi pertanggungjawaban seorang pengurus. Hal ini rupanya telah terjadi dalam proses pengadilan di beberapa tempat. Aparat penegak hukum didapati melakukan miskonsepsi dan akhirnya memberi pertanggungjawaban tersebut bukan pada korporasi yang menjadi utamanya, melainkan terdapat pertanggungjawaban kepada pengurus. Pengurus pada dasarnya memang bisa dipidana, namun perlu dibuktikan terlebih dahulu kontribusinya. Jika memang tidak terbukti, maka pengurus tersebut dapat bebas dari sanksi pidana. Sumber-sumber yang saya gunakan di sini adalah dari website anti korupsi ICW dan
tulisan Prof. Andri G. Wibisana, seorang guru besar hukum lingkungan di Universitas Indonesia. Mungkin sampai sini saja penjelasan saya tentang pidana korporasi. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Sekali lagi saya minta maaf jika terdapat beberapa atau mungkin banyak salah dalam penjelasan ini. Semoga bisa dimengerti. Sekian dan terima kasih.